Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum Tsulasa 9 Juli 2024 bertepatan dengan 4 dari Dzulhijjah 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dari pembahasan Al-Jarh wa Ta'dil di Ilmi Rijal. Maka pada kesempatan sesi yang ketiga ini dari pembahasan bagaimana cara menghukumi rawi-rawi melalui kitab Tahdhibut Tahdhib dan Tahdhibul Kamal. Maka kita masuk di pelajaran sekarang ini kepada muqaddimah dari kitab At-Taqrib. Dan di muqaddimah ini Al-Hafidz Ibnu Hajar memasukkan perkara dari 2 perkara. Perkara yang pertama disebutkan bagaimana tabaqah rawi dari segi ilmi jarh wa ta'dil. Dan yang kedua disebutkan tabaqah dari usia perawi, dia hidup di zaman apa. Maka untuk kesalahan yang pertama, urutan dari al-jarh wa ta'dil, maka penulis telah menyusunnya 12 tingkatan. Maka tingkatan yang pertama yang paling tinggi dari jarh wa ta'dil adalah as-sahabah. Maka seperti misalnya kita mencari dari sahabat Abu Hurairah, Abdullah ibnu Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya, maka mereka di dalam kitab Taqrib akan ditulis as-sahabah. Maka di sini adalah derajat paling tinggi dari perawi hadis. Kenapa kita katakan paling tinggi? Karena telah datang nas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis yang mutawatir, khairun nasi qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia yang hidup di muka bumi ini adalah mereka yang hidup di zamanku. Kemudian yang setelah mereka tabi'in. Kemudian yang setelah mereka itba'at tabi'in. Maka ini derajat yang pertama. Ditulis dengan as-sahabah, maka di sini kedudukan yang paling agung. Kemudian derajat yang kedua, dari kelompok yang dipuji, yakni al-madah. Yang kedua adalah man ukida madhuhu, siapa yang diberikan taukid dari pujiannya. Ima bi af'al, contoh ka'ausakin nas. Maka di sini derajatnya lebih tinggi. Au bi takriri sifah lafdhon, seperti siqatun siqah. Wa makna, atau dalam keadaan terulang dari segi makna. Kasiqatun hafidh,
Maka ini derajat yang kedua. Maka derajat yang kedua mereka dikatakan para a'imah, imam. Mereka itu diulang dari sifat yang baik. Sikotun sikoh secara lafaz atau secara makna sikotun faqih, sikotun ma'mun. Maka ini derajat imam di atas dari sikoh. Dan derajat yang ketiga, mereka itu man ufrida bisifah, seperti rawi yang disifati dengan sikoh saja, tanpa tambahan lain. Ataupun sabtun saja. Ataupun mutqinun saja. Ataupun adlun saja. Maka ini tingkatan yang ketiga. Dan tingkatan yang keempat, man qasura an darajati as-salisah qalilan wa ilaihi al-isyarah bis-saduq aw la ba'sa bihi aw laisa bihi ba's. Maka derajat ini derajat di bawah dari sikoh yang mana hadisnya pas-pasan. Disifatkan dengan si fulan itu saduq, berarti hadisnya pas-pasan. La ba'sa bihi aulai sabihi ba's. Maka perlu diperhatikan 4 tingkatan ini semuanya diterima. Baik nanti hadisnya menjadi sahih atau hadisnya menjadi hasan. Maka hadis sahih dan hadis hasan semuanya sama diamalkan. Berarti 4 tingkatan pertama sahabah jelas diterima. Bahkan dipuji oleh Allah di Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka kalian dulu adalah sebaik-baiknya manusia yang Allah keluarkan. Dan juga di dalam ayat Al-Quran di surat Taubah, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladina taba'ahum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa adalahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Maka ini tingkatan yang pertama tadi. Lalu tingkatan yang kedua, rawi yang imam. Tingkatan yang ketiga yang disebutkan sikoh saja. Maka yang keempat, kedudukan rawi yang pas-pasan hafalannya saduq, la ba'sa bihi laisa bihi ba's. 4 kelompok ini diterima hadisnya. Kemudian kita masuk kepada tingkatan yang berikutnya yang kelima. Man qasura an darajati rabi'ah qalilan, yang mana dia turun dari derajat saduq sedikit. Berarti kalau keluar dari derajat saduq, hadisnya pas-pasan, berarti dia mulai masuk ke dairatul dha'f, kepada tingkatan dhaif. Wa ilaihil isyarah bisaduq sayyi'ul hifdz au saduq yahim au saduq lahu auham au saduq yukhti au taghayyara bi akhirih wa yulhaq bidzalika man rumiya binau minal bid'ah. Seperti rawi yang saduq tetapi tasyayyu, saduq tetapi qadari, saduq tetapi nasibi, saduq tetapi murji, saduq tetapi jahmi. Dengan penjelasan dia itu mendakwahkan kebid'ahannya. Maka di sini rawi ini jatuh sedikit dari saduq kepada rawi yang lainul hadis. Maka hadisnya lain, maknanya lunak, di bawah dari saduq. Lalu bagaimana hukumnya? Sudah tidak diterima lagi. Lalu hukumnya bagaimana? Dia bisa diterima kapan? Jika datang jalan yang lain meskipun dhaif, akan menguatkan jalan ini menjadi hasan li ghairi. Maka inilah kedudukan dhaif yang pertama. Yang mana dia disifatkan saduq tetapi sayyi'ul hifdz.
Saduk hafalannya sedikit rusak. Saduk yahim, dia saduk tetapi banyak kewahamannya, banyak kelupaannya, banyak keraguannya. Au saduk lahu auham, dia saduk tetapi banyak dari keraguan dari hadis-hadisnya. Au saduk yukhti, saduk tetapi banyak salahnya. Atau yang disifati dengan sifat kebid'ahan, saduk wa murji, saduk wa jahmi, saduk wal qadari, saduk wa nasibi, dan yang lainnya. Disebutkan juga dia mendakwahkan kepada kebid'ahannya. Maka ini derajat yang kelima. Hukumnya apa tadi? Layinul hadis. Jika datang berkesendirian, kita tidak menerimanya. Namun jika datang jalan yang lain, meskipun dhaif, saling menguatkan, bisa hasan li ghairi. Derajat yang keenam, man laysa lahu minal hadis illa qalil. Walam yasbut fihi ma yutraku hadisahu min ajlihi. Wa ilaihi al-isyarah bilafad makbul. Haitsu yutabi'u wa illa falayinul hadis. Maka derajat yang kelima, yang turun dari derajat tadi, yang saduk, yukhti, dan yang lainnya, maka dia adalah rawi-rawi yang meriwayatkan sedikit, seperti rawi-rawi yang majhul. Maka rawi-rawi yang majhulul hal, yang mana dia itu unknown, tidak diketahui oleh para ulama, walam yathbut fihi ma yatruku hadithahu min ajlihi, maka tidak ada ulama menjarah dia, namun dia tidak diketahui. Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar biasa menyebutkan dengan makbul. Loh, kok dikatakan makbul? Makbul maknanya diterima. Maksudnya makbul min haitsu yutabi'u wa ila falayinul hadis. Maknanya makbul, rawi-rawi yang majhul ini, dia makbul jika datang jalan yang lain. Kalau tidak ada jalan yang lain, maka dia layinul hadis, seperti derajat yang kelima. Maka mulai derajat yang kelima dan derajat yang keenam, hukum-hukumnya rawi yang dhaif. Kemudian derajat yang ketujuh, man rawa anhu aktsar min wahidin walam yuwassib wa ilaihi al-isyarah bilafadz mastur au majhulul hal. Maka yang ketujuh sama tadi, dia itu meriwayatkan darinya murid-murid lebih dari 2, ada 3 murid, ada 4, ada 5, atau jamaah. Namun para ulama diam, tidak menyebutkan jarah atau ta'dil, tidak memuji para ulama dan tidak mencelaknya, diam semua. Dan dia mempunyai murid yang banyak. Maka ini dinamakan dengan majhulul hal. Apa makna majhul? Unknown, tidak diketahui keadaannya. Maka bagaimana hukumnya? Sama, dia juga dhaif, ditinggalkan hadisnya sampai datang jalan yang lain. Karena apa? Dia tidak diketahui, para ulama diam. Dan di saat para ulama zaman dulu diam, yang hidup di zamannya atau dekat dengannya, min balbil aula kita yang hidup 1400 setelah mereka, atau 1300 setelah mereka, mereka para tabi'in atau itba'ut tabi'in, tidak diketahui oleh ulama yang hidup di zamannya. Maka bagaimana kita menghukumi rawi tersebut? Maka di sini kita meninggalkannya. Dan makna meninggalkannya yakni dhaif, ditinggal. As-saminatu yang tingkatan ke-8, man lam yujad fihi tausiq limu'tabar wa wujida fihi itlaq ad-dha'f. Jadi dia tidak ditausik oleh para ulama, tetapi banyak para ulama yang mendhaifkannya. Meskipun dhaifnya lam yufassar, hanya dengan lafaz dhaif. Si fulan dhaif.
si fulan dhaif, tidak mufassar. Dan para ulama tidak ada yang mentausik dia atau yang mentausik tetapi tausiknya tidak muktabar. Seperti tausik orang-orang yang mutasahil. Maka di sini masuk kepada tingkatan yang ke-8, rawi ini rawi yang dhaif. Dan tingkatan yang ke-9, man lam yarwi anhu ghairu wahidin wa lam yuwaththaq wa ilaihi al-isyarah dengan majhul. Maka tingkatan majhul di sini di yang ke-9, dia tidak mempunyai murid kecuali satu. Jadi muridnya satu. Terus tidak diketahui oleh para ulama kedudukan jarh wa ta'dilnya. Maka di sini Ahmad berdusta di ucapan manusia. Maka jika bicara dengan saudaranya berbohong, tukang main-main, ucapannya tidak bisa diterima. Kadang begini, kadang begitu, kadang alif, kadang ba, tidak bisa pegang ucapannya. Selalu berdusta dari ucapan-ucapan manusia. Maka di sini di ilmu hadis, jika dia meriwayatkan hadis, hadisnya tidak diterima dan disebutkan oleh para ulama muttaham bil kadzib. Dia praduga pendustaan. Meskipun rawi ini bukan pemalsu hadis, namun ditinggal karena banyak berdusta dari ucapan-ucapan manusia. Maka di sini rawi ini ditinggal. Maka dari sekarang janganlah kalian thalabul ilm banyak berdusta, banyak berjanji, dan seterusnya. Kemudian orang tidak percaya. Maka jika orang tidak percaya, tidak akan menerima khobar kalian. Karena bagaimana diterima khobarnya? Dustanya terus-menerus. Begitupun di ilmu hadis. Seseorang yang berdusta kepada ucapan manusia, bukan pemalsu hadis, beda. Maka di sini dia muttahamun bil kadzib. Di saat orang ini yang selalu berdusta, kemudian meriwayatkan hadis yang aneh. Hadis yang berkesendirian tidak datang kecuali dari dia. Maka para ulama takut. Tidak ada jalan lain kecuali dari dia? Tidak. Nah, dia orangnya tukang dusta. Udahlah, kita nggak mau ngambil hadisnya. Kenapa? Muttaham bil kadzib. Maka di sini derajatnya derajat yang ke-11. Maka riwayat orang-orang muttahamun bil kadzib lebih parah dari dhaif, maknanya dhaifun jiddan. Dan tingkatan yang terakhir, asaniyatu asrota man utliqa alaihi ismil kadzib wal wada. Dimutlakkan kepada orang-orang yang memalsukan hadis. Maka beda di sini kasusnya dengan yang pertama. Tadi kita sebutkan muttahamun bil kadzib, orang ini bisa jadi bukan pemalsu hadis, namun hadisnya berkesendirian dari dia saja dan orang tidak percaya kepadanya. Maka orang membuang hadisnya karena muttaham bil kadzib, dia tersangka praduga pendustaan. Namun yang ke-12 memang dia pemalsu hadis. Dan pemalsu hadis ini dinamakan dengan wadha. Maka jika antum mendapati ucapan para ulama, hada rajul kadzab, ini tingkatannya. Hada rajul wadhaul hadis, pemalsu hadis. Hada rajul dajjal min dajajilah. Dia dajjal dari dajjal-dajjal yang ada, tukang bohong. Maka di sini tidak naik kepada derajat hasan jika datang bahkan beratus-ratus jalan. Hadis ini, rawi ini tidak terangkat karena pemalsu hadis. Inilah 12 tingkatan tentang permasalahan jarh wa ta'dil yang nanti kita akan mendapatinya di kitab At-Taqrib. Maka di kitab At-Taqrib berbeda dengan Tahdzibut Tahdzib, Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitab At-Taqrib dia mulai menghukumi. Maka nanti dia akan kembali kepada martabah menghukumi dia itu siqah, rawi, ada yang dikatakan nanti layyinul hadis, ada yang dikatakan mastur, ada yang dikatakan makbul, ada yang dikatakan wadhaul hadis. Maka ini istilah nanti yang akan kita dapati.
Selesai dari 12 tingkatan al-jarh wa ta'dil. Maka saya mau tanya kembali kepada Abdurrahman yang dari tadi bengong. Abdurrahman, aina mikrofon. Tingkatan keberapa yang dia itu qabul, diterima? Terima. Hadisnya diterima. Tingkatan keberapa? Hadisnya sahih. Indak ya, Rifah? Ketiga. Indak. Awalan al-imam bahwa yang Baik, tingkatan keberapa nahnu dzakarna isna asr martabah? Tingkatan keberapa? Pertama sampai keempat. Udah diulang-ulang. Pertama sahabat, kedua imam, ketiga rawi yang sikoh, keempat rawi yang saduk. Nah, maula lis hada ma yafhamun ya nas. Indak ya Qais. Tingkatan keberapa dia itu rawi yang dhaif tetapi masih diterima dhaifnya? Khamisah. Terus? Sudah Isariah. Terus? Saminah? Allah. Maka nomor 5 mulai dari layinul hadis sampai kepada ke-8 yang mana dia itu dhaif, tidak ada para ulama yang mentautsik muktabar dan dhaifnya dhaif yang biasa, maka tingkatan ke-5 sampai ke-8 dhaif biasa, dinamakan dhaif munjabir istilahnya. Dhaif yang bisa naik kepada derajat hasan. Indak ya Ucok. Tingkatan keberapa yang dia itu tidak diterima hadisnya meskipun datang dari berbagai jalan? 10 sampai 12. Tingkat 10, 9 gimana? 9 sampai 12. 10 sampai 12 jawabannya benar, namun kita ragukan ke 9 jadi berubah fatwa. Tingkatan yang ke-9 majhul, maka masih tingkatan ikhtilaf ulama, namun yang rajih masih tingkatan diterima. Tingkatan 10, dia itu gambarannya dijarah dengan keras dan tidak ada yang memujinya. Maka disebut matrukul hadis, wahyul hadis, sakitun. Dan juga tingkatan yang ke-11 muttaham bil kadhib, dan tingkatan yang ke-12 dia dalam keadaan wadhaul hadis, pemalsu hadis. Sekarang kita masuk kepada tabaqat dari runtutan usia ataupun dia hidup di zaman siapa. Maka ini pun perkara yang penting agar kita mengetahui rawi ini digolongkan kepada sahabat atau kepada para tabi'in atau kepada itba'ut tabi'in atau di bawah dari itba'ut tabi'in. Maka pengetahuan ini sangat penting juga selain dari jarh wa ta'dil tadi. Maka tabaqat yang pertama mereka jelas sahabat. Dan al-muallif rahimahullah menjadikan tabaqatul ula semuanya sahabat, baik jarh wa ta'dil, tabaqatul ula sahabat. Karena mereka dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Dan di tabaqat yang pertama dari usia para sahabat yang paling tua dari kaum muslimin yang hidup dengan Nabi. Maka fal'ula as-sahabah ala ikhtilaf maratibihim wa tamyiz man laysa lahu minhum ila mujarrad ar-ru'yah min ghairihi. Maka tingkat yang pertama para sahabat, dan nanti terjadi ikhtilaf tentunya Abu Bakar lebih mulia dari Umar dan Umar lebih mulia dari para sahabat yang lain. Wa tsaniyah, tabaqah yang kedua, tabaqatu kibar at-tabi'in seperti Sa'id Ibnul Musayyib. Fa in kana muhadraman surihat bidzalik. Dan begitupun para muhadram akan ditulis sebagai muhadram. Uwais Al-Qarni muhadram. Dan apa definisi muhadram? Dia setara dengan tabaqah atsaniyah kibar tabi'in, maknanya dia hidup di zaman Nabi.
Namun pada saat itu belum masuk Islam. Kapan masuk Islamnya? Setelah meninggal Nabi. Jadi dia tidak menerima hadis dengan Nabi. Atau dia hidup di zaman Nabi. Dan sudah masuk Islam. Namun tidak bertemu dengan Nabi. Contohnya Uwais Al-Qarni. Dia masuk Islam dan tidak bertemu dengan Nabi karena dia mengurusi ibunya. Maka setelah ibunya meninggal, barulah dia datang ke Madinah di zaman Umar. Maka dia tabi'i. Meskipun di zaman Nabi dia hidup dan muslim di zaman Nabi, karena tidak duduk dengan Nabi bukan dari sahabat. Turun ke derajat yang kedua. Derajat yang ketiga, tabaqah as-salisah, adalah tabaqah al-wusta dari para tabi'in. Maka kalau tadi tabaqah yang kedua tabi'in kabir, tabaqah yang ketiga tabi'i yang wusta. Seperti Al-Hasan Al-Basri dan Ibnu Sirin. Dan tabaqah yang keempat, tabaqah as-sughra minat tabi'in. Atau kita katakan di bawahnya dari tabaqah al-wusta. Dan di sini dia di bawah sedikit dari pertengahan. Maka di sini hiduplah seperti Qatadah dan Imam Az-Zuhri. Dan yang kelima baru tabaqah as-sughra dari kelompok tabi'in. Dan di tabaqah yang kelima disebutkan seperti Al-A'mash dan yang lainnya, maka dia shogir dari para tabi'in yang shogir. Yang bagaimana gambarannya? Alladzi ra'au al-wahid wal itsnain walam yathbut li ba'dihim as-sima' minas sahabah. Maka seperti Al-A'mash hanya melihat saja dari para sahabat seperti Anas, melihatnya namun tidak meriwayatkan. Berbeda dengan tabaqah yang tadi ketiga. Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin belajar dengan para sahabat. Bahkan Qatadah belajar dengan Anas di tabaqah yang keempat tadi. Maka di tabaqah yang kelima dinamakan tabi'is shaghir. Dan tabaqah yang keenam di bawah dari tabi'i as-shaghir. Maka dia hidup di zaman yang kelima dari tabi'is shaghir, namun tidak pernah melihat seorang sahabat pun. Seperti Ibnu Juraid. Maka Ibnu Juraid tidak pernah melihat sahabat. Maka Ibnu Juraid hanya bertemu dengan para tabi'i kibar. Maka dia meriwayatkan dari Atha dan yang lainnya. Dan tabaqah yang ketujuh, maka selesai dari tabaqah yang keenam, tabaqah yang keenam akhir dari tabi'in. Paling kecil-kecilnya tabi'i, dan dia itu alamatnya tidak pernah melihat sahabat, maka di sini dialah tabaqah yang keenam. Adapun tabaqah yang ketujuh, tabaqah atba at-tabi'in. Maka di sini gembong dari itba'ut tabi'in. Maka dia seperti Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Malik di Madinah, Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, dan Al-Auza'i juga di Syam, dan juga Laits ibnu Sa'ad di Mesir, dan juga Ma'mar ibnu Rashid Al-Azdi di Yaman. Maka mereka ini semuanya adalah kelompok ru'us itba'at tabi'in. Dan tabaqah yang ke-8, tabaqah al-wusta, maknanya wusta dari itba'ut tabi'in pertengahan, seperti Sufyan ibnu Uyainah dan Ibrahim ibnu Ulayyah. Dan tabaqah yang ke-9, tabaqah yang paling kecil dari itba'ut tabi'in, penutup dari itba'ut tabi'in. Maka di sini seperti Yazid ibnu Harun, Imam Asy-Syafi'i, Abu Daud At-Tayalisi, Abdul Razak ibnu Hammam As-San'ani, dan juga Waqi' ibnu Jarrah. Maka mereka hidup di tabaqah yang ke-9. Penutup dari itba'ut tabi'in. Berarti penutup dari itba'ut tabi'in, tabaqah ke-9,
mereka lah dari 9 ke atas dinamakan apa? As-salafus saleh. Karena dari sahabat, tabi'in dan itba'ut tabi'in. Baqiya al-an tabaqah al-ashirah. Yang sering kita dapati kalau Imam Al-Bukhari berkata dari gurunya, kebanyakan tabaqah al-ashirah. Maka siapa mereka tabaqah al-ashirah? Bukan dari kurun al-mufaddalah. Sudah keluar dari itba'at tabi'in. Maka tabaqah al-ashirah di sini dia adalah kibar al-akhidin an itba al-atba. Mimman lam yalqi at-tabi'in. Maka dia adalah kibar yang mengambil dari itba'ut tabi'in. Jadi sudah bukan tabi'in lagi. Tapi kibar murid-muridnya para itba'ut tabi'in. Dan mereka alamatnya tidak pernah melihat tabi'in. Jadi tabi'in aja nggak pernah melihat. Contohnya hidup di zaman ini Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Tabaqah yang ke-10. Dan mereka kebanyakan masyhur dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Juga Yahya Ibnu Ma'in. Juga Abul Yaman. Al-Hakam Ibnu Nafi'. Juga Musaddad Ibnu Musarhad. Ibnu Musarbal. Ibnu Mustawrad. Semuanya dari kelompok yang ke-10. Gambarannya bagaimana? Mereka orang-orang yang mengambil dari itba'ut tabi'in. Maka mereka kebanyakan muridnya itba'ut tabi'in tabi'in yang di bawahnya. Yang jelas mereka tidak pernah melihat tabi'in. Jadi Imam Ahmad pernah melihat Qatadah? Tidak. Imam Ahmad pernah melihat Ibnu Sirin? Tidak. Imam Ahmad pernah melihat Mujahid, ahlu tafsir? Tidak. Dan begitu pun tabaqah yang berikutnya al-hadiyatu asrota. Tabaqah yang ke-11. Dan tabaqah yang ke-11 ini tabaqah al-wusta, pertengahan dari mereka yang mengambil dari para itba'at tabi'in. Kalau tadi Imam Ahmad dan yang lainnya mereka murid-murid dari para tabi'in, itba'ut tabi'in. Dan kalau di sini murid-murid pertengahan dari itba'ut tabi'in. Maka di sini di tingkat 11 ini siapa? Imam Al-Bukhari. Maka Imam Al-Bukhari masuk ke itba'ut tabi'in atau tidak? Tidak. Itba'ut tabi'in selesai dengan tabaqah yang ke-9. Maka di sini juga Az-Zuhli, Muhammad Ibnu Yahya Az-Zuhli. Sama-sama di tabaqah yang ke-11. Dan di tabaqah yang terakhir ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitabnya At-Taqrib, ditutup dengan tabaqah yang ke-12, maka mereka sighar al-akhidin an tabi'il atba. Contohnya Imam At-Tirmidzi. Maka Imam At-Tirmidzi termasuk dari muridnya Imam Al-Bukhari. Maka inilah dari runtutan ataupun tabaqat dari usia dan juga 12 urutan dari jarh wa ta'dil tingkatannya kami sebutkan tadi. Maka ini semuanya yang akan dipakai di dalam kitab At-Taqrib. Maka sekarang kita masuk kepada rawi, latihan kepada rawi, masuk kepada kitab Tahdhibut Tahdhib. Maka disebutkan tarjimah yang kedua, kun, maknanya musnad Imam Malik. Rawi yang bernama Ahmad bin Ibrahim ibnu Fil al-Asadi Al-Hasan al-Balisi, Nazilu Antokiyah, Walid al-Qadi Abi Thahir. Maka dia bapaknya dari Qadi Abu Thahir yang masyhur. Maka dia di sini lihat tingkatannya keberapa dari tabaqat usia dan dari tabaqat al-jarh wa ta'dil. Rawaan Ahmad ibni Abi Syuaib al-Harrani wa Abi Ja'far an-Nufaili wa Abi Nadr al-Faradisi wa Duhaim wa Abi Mus'ab az-Zuhri wa akharin
Wa sami'a Abu Taubah wa anhu, maka muridnya dia An-Nasa'i, berarti dia jauh di bawah. Wa Nasa'i salatu ahadits min hadis Malik wa Abu Awanah wa Safara'ini wa Abu Sa'id ibn al-A'rabi wa Khaythamah ibn Sulaiman wa Abul Qasim at-Tabrani wa akharun. Meninggal 284. Maka di sini dia ada di tabaqah yang ke akhir, ke-12. Maka di sini dari segi ilmi jarh wa ta'dil disebutkan wa dzakarahu Ibnu Hibban atau qala Ibnu Asakir kana siqah, bahwa dulu dia siqah. Wa qala fi tarikh rawa anhu Nasa'i walam yadhkuruhu fi suyuh An-Nabal. Qala rawa anhu Muhammad bin Al-Hasan Al-Hamdani wa qala annahu salih wa dzakarahu Ibnu Hibban fi thiqat wa qala Nasa'i fi asami suyukhihi riwayah Hamzah la ba'sa bihi wa dzukira min afatihi wa wara'ahu wa thiqatahu. Maka di sini rawi ini sangat turun di riwayat ataupun di tingkat ke-12. Maknanya di bawah dari Imam Al-Bukhari. Maka di sini dia dari segi jarh wa ta'dil dipuji oleh Ibnu Asakir thiqah. Dan Imam An-Nasa'i sendiri mengatakan la ba'sa bihi. Dan disebutkan tentang wara'ahu, sifatnya yang wara' dan thiqatnya, kesikohannya. Maka kita lihat di takrib. Lihat di takrib Ahmad ibnu Ibrahim ibnu Fil. Maka disebutkan saduq minatsaniyah asrota. Maka dia di bawah dari Imam Al-Bukhari. Dan disebutkan saduq. Maka di sini silahkan antum setuju atau tidak. Tadi lihat bagaimana dipuji oleh Ibnu Asakir kana thiqah. Dan kemudian disebutkan oleh An-Nasa'i juga dari syekhnya Nasa'i, disebutkan oleh Nasa'i la ba'sa bihi. Kemudian disebutkan tentang waroknya dia dan kesikohan dia. Maka wallahu a'lam rawi ini yang mendekati kepada kebenaran, wallahu a'lam dia thiqah. Telah disikohkan oleh Al-Hafidh Ibnu Asakir dan juga An-Nasa'i menyebutkannya la ba'sa bihi dan menyebutkan tentang kesikohannya. Maka rawi ini rawi yang thiqah. Dua rawi. Sudah cukup atau tambah? Cukup. Maka pelajaran yang bisa kita berikan pada kesempatan hari ini, istilahat yang ada di kitab At-Taqrib, 12 tingkatan dari jarh wa ta'dil, dan 12 tingkatan dari tabaqat. Maka dari 12 tingkatan jarh wa ta'dil tadi telah kita sebutkan, 4 tingkatan diterima hadisnya. Kemudian tingkatan yang kelima dan yang ke-8 yang hadisnya itu dhaif, munjabir, antara majhul dan rawi yang dhaif berkesendirian, kedhaifannya tidak dipuji oleh ulama. Dan mulai tingkat ke-9 sampai 12 mulai dari matrukul hadis dan rawi-rawi yang muttaham bil kadzib dan rawi-rawi yang kadzab, wada'ul hadis, maka ini tidak diterima hadisnya. Dilempar ke tong sampah hadisnya. Maka ini yang bisa kita berikan di pelajaran tentang ilmu jarh wa ta'dil. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu